Bayangkan sebuah dunia yang menahan napas. Tahun itu 1930. Baru saja lebih dari 1 dekade berlalu sejak berakhirnya perang untuk mengakhiri semua perang, yang sekarang kita sebut Perang Dunia Pertama. Konflik itu adalah penggiling daging. Itu mengunyah seluruh generasi pemuda. Itu meninggalkan kerajaan-kerajaan hancur, peta digambar ulang, dan ekonomi dalam reruntuhan. Para penyintas yang terluka dan lelah bersumpah tidak akan pernah lagi. Mereka membuat perjanjian, seperti Perjanjian Versailles, yang dirancang untuk menjaga kekuatan yang kalah, terutama Jerman, tetap terkendali. Mereka membangun institusi seperti Liga Bangsa-Bangsa, sebuah eksperimen besar dalam keamanan kolektif, berharap bahwa diplomasi dapat selamanya menggantikan Deru Meriam. Di tengah badai sejarah ini, berdirilah para pemimpin. Mereka adalah orang-orang yang keputusannya akan menentukan nasib jutaan orang. Di Jerman, ada Adolf Hitler, seorang seniman yang gagal dan veteran Perang Dunia Pertama. Dia memiliki karisma yang menakutkan, bakat untuk menyentuh ketakutan dan kebencian terdalam rakyat Jerman. Ideologinya, Nazisme, adalah campuran beracun dari supremasi ras, kat nasionalisme ekstrem, kat keyakinan akan Lebensraum yang menurutnya harus ditaklukkan Jerman di timur. Dia adalah seorang penjudi, seorang pria yang berulang kali mempertaruhkan segalanya pada satu lemparan dadu, yakin akan takdirnya sendiri untuk berkuasa. Sekutunya di Eropa adalah Benito Mussolini dari Italia, bapak fasisme. Il Duce, sangat ingin mengembalikan kejayaan kekaisaran Romawi. Dia bombastis, teatrikal, seorang ahli propaganda. Meskipun militernya tidak pernah sekuat Jerman, badai pecah pada tanggal 1 September 1939. Ini adalah tanggal yang kita tandai sebagai permulaan. Pasukan Jerman menyerbu melintasi perbatasan ke Polandia. Tapi ini bukan perang parit dari konflik terakhir. Ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat cepat dan menakutkan. Ini disebut Blitzkrieg, atau perang kilat. Itu adalah simfoni kekerasan yang terkoordinasi dengan sempurna. Pertama, datanglah pesawat pengebom Tukik Stuka. Sirene mereka menjerit seperti burung pemangsa saat mereka menukik. Mengebom pos komando, mengebom jalur kereta api, mengebom kolom pasukan, mengebom pengungsi yang ketakutan. Tepat di belakang para pengebom datanglah Panzer. Ini adalah tank-tank yang dikelompokkan bersama dalam divisi-divisi yang kuat. Mereka tidak berjuang keras di garis depan. Mereka membuat lubang melalui pertahanan musuh dan kemudian melaju jauh ke belakang, mengepung formasi besar tentara musuh. Tentara Polandia berani dan dalam beberapa kasus bertempur dengan menunggang kuda, benar-benar kewalahan. Itu adalah bentrokan antar era, dan era baru menang dengan telak. Setelah penaklukan cepat Polandia, keheningan aneh menyelimuti Eropa. Inggris dan Prancis telah menyatakan perang terhadap Jerman, tetapi tidak banyak yang terjadi. Setelah Prancis kalah, Hitler mengarahkan pandangannya ke seberang Selat Inggris. Selat Inggris lebarnya 21 mil. Hanya Inggris Raya, dipimpin Winston Churchill, yang berdiri antara dia dan dominasi Eropa Barat. Suara Churchill yang berderak di radio berjanji untuk bertempur di pantai dan tidak akan pernah menyerah. Hitler merencanakan invasi, nama sandi Operasi Singa Laut. Tetapi untuk menyeberang, dia perlu menguasai langit. Ini menjadi panggung bagi pertempuran Britania. Jerman memiliki lebih banyak pesawat, tetapi Inggris bertempur di wilayah asal mereka. Dan Inggris punya senjata rahasia, radar. Radar memungkinkan mereka melihat formasi Jerman datang. Para pilot RAF, yang disebut Churchill, yang sedikit, mereka bertempur dengan keberanian putus asa. Pada musim gugur jelas Luftwaffe tidak bisa mencapai keunggulan udara. Hitler menunda, lalu membatalkan invasi. Inggris diselamatkan. Saat pertempuran untuk Inggris berkecamuk, perang meluas ke medan baru. Mussolini menginvasi Yunani. Mussolini menginvasi Afrika Utara. Kampanye Italia terhenti, memaksa Hitler mengalihkan pasukan Jerman. Ini membuka front baru di gurun Afrika Utara. Di sana Inggris akan menghadapi Erwin Rommel, si rubah gurun. Bahkan sebelum serangan ke Pearl Harbor, Hitler membuat keputusan paling menentukan. Pada 22 Juni 1941, dia membelakangi pakta dengan Stalin dan meluncurkan Operasi Barbarossa, invasi Uni Soviet. Ini bukan hanya kampanye militer, ini adalah perang pemusnahan. Ini adalah tabrakan dua ideologi totaliter, Nazisme, Komunisme. Bagi Hitler, ini adalah perang yang sesungguhnya, yang selalu dia rencanakan untuk diperangi. Ini adalah perang salib untuk menghancurkan Judeo-Bolshevisme,
merebut lahan pertanian yang luas, merebut ladang minyak di timur untuk kolonisasi Jerman. Ini adalah perang untuk Lebensraum. Skala invasi itu jujur saja seperti kisah di Alkitab. Lebih dari 3 juta tentara poros, ribuan tank, ribuan pesawat, menyerbu melintasi garis depan yang membentang hampir 2.000 mil. Pada minggu-minggu awal, Blitzkrieg menunjukkan keajaibannya lagi. Tentara Merah, yang baru saja dibersihkan Stalin dari perwira terbaiknya, benar-benar terkejut. Divisi Panzer Jerman melakukan pengepungan besar-besaran, menangkap ratusan ribu tentara Soviet sekaligus. Luftwaffe menghancurkan angkatan udara Soviet, sebagian besar di darat. Sepertinya Uni Soviet akan runtuh dalam hitungan bulan, sama seperti Prancis. Tapi Uni Soviet bukan Prancis. Itu adalah negara dengan ruang yang sangat luas, seolah tak terbatas. Saat pasukan Jerman maju lebih dalam ke Rusia, jalur pasokan mereka menjadi sangat meregang. Hujan musim gugur tiba, mengubah jalan tanah menjadi sungai lumpur yang tak bisa dilewati, Rasputitsa. Dan kemudian datanglah jenderal Rusia yang sesungguhnya, jenderal musim dingin. Tentara Jerman sama sekali tidak siap menghadapi dingin yang brutal. Mesin tidak mau menyala, minyak membeku di senjata. Tentara yang masih mengenakan seragam musim panas, pada tahun 1942, kekuatan blok poros mencapai puncak penaklukan mereka. Jerman menguasai kekaisaran yang luas, pantai Atlantik Prancis, pinggiran Moskow, Leningrad. Jepang membentuk lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, Burma, pulau-pulau terpencil di Pasifik Tengah. Titik balik pertama datang di Stalingrad. Hitler mengalihkan pasukan selatan untuk merebut ladang minyak Kaukasus. Angkatan Darat ke-6 Jerman diperintahkan merebut Stalingrad. Kemenangan cepat berubah menjadi pertempuran brutal, jalan demi jalan, ruangan demi ruangan, perang tikus, harapan hidup diukur dalam jam. Komando Soviet diam-diam mengumpulkan cadangan besar. November Season 1942, Operasi Uranus, serangan balik besar-besaran. Dalam beberapa hari, pengepungan Angkatan Darat ke-6, hampir 300.000 orang di Stalingrad. Hitler melarang terobosan, berjanji pasokan udara. Luftwaffe gagal memasok, pasukan kelaparan dan membeku. Sisa-sisa menyerah Februari 1943. Kekalahan darat besar pertama Jerman, pukulan yang tak tergantikan. 6 bulan sebelumnya, titik balik di Pasifik, Midway. Juni Season 1942, Jepang menyerang Midway untuk memancing kapal induk AS. Namun AS punya keunggulan, Cryptanalyst memecahkan kode Jepang. Nimitz tahu lokasi dan waktu, memasang jebakan. Setelah 2 kemenangan besar di Midway dan Stalingrad, giliran sekutu yang memegang kendali. Pasukan Axis sekarang bertahan, bertarung seperti hewan yang terpojok. Di Eropa, Jerman mengubah benua itu menjadi benteng, Festung Europa. Mereka membangun tembok Atlantik, barisan benteng di pantai. Dari Norwegia sampai Spanyol, sekutu tahu harus menyeberangi Selat Inggris dan menyerbu Prancis. Tapi pertama-tama mereka menyerang apa yang Churchill sebut perut lunak Eropa. Pada 1943, pasukan sekutu, terutama Amerika dan Inggris menyerbu Sisilia, lalu daratan Italia. Kampanye ini menyebabkan jatuhnya Mussolini, tapi Jerman cepat menduduki Italia. Siang hari, pesawat pengebom Amerika terbang dalam formasi besar menarget pabrik dan infrastruktur. Malam hari, pengebom Inggris menyerang kota-kota Jerman. Kota seperti Hamburg dan Dresden dilalap api. Puluhan ribu tewas dalam satu malam, strategi brutal dan kontroversial. Tapi itu melumpuhkan produksi perang Jerman. Momen kebenaran di Eropa, 6 Juni 1944, D-Day, Operasi Overlord, invasi amfibi terbesar dalam sejarah. Dalam kegelapan sebelum fajar, ribuan kapal membawa lebih dari 150.000 tentara. Di pantai Utah pendaratan berjalan relatif baik. Di pantai Gold juga relatif sukses. Tapi di pantai Omaha, pasukan Amerika menghadapi hujan tembakan. Selama berjam-jam, invasi nyaris gagal. Dengan ketabahan, kelompok-kelompok kecil akhirnya menembus pertahanan. Pantai berhasil diamankan. Sekutu kembali ke Prancis. Setelah sekutu berhasil keluar dari pantai Normandia, perang di Eropa Barat memasuki fase terakhir yang penuh kekerasan. Tentara sekutu, yang dipelopori oleh kekuatan industri Amerika, menyapu seluruh Prancis. Paris dibebaskan pada Agustus 1944, dan sepertinya perang akan berakhir sebelum Natal. Tapi pasukan Jerman, meskipun mundur, belum sepenuhnya hancur. Pada Desember 1944, Hitler melancarkan serangan kejutan melalui hutan Ardennes. Pertempuran Bulge mengejutkan pasukan Amerika dan menciptakan tonjolan besar dalam garis pertahanan mereka. Selama beberapa minggu yang menakutkan, sepertinya Hitler mungkin akan melakukan keajaiban lagi.
Tapi serangan Jerman segera kehabisan bahan bakar dan momentum. Mereka, kalah jumlah dan kalah senjata, tidak bisa mempertahankan serangan. Para prajurit Amerika, terutama Divisi Lintas Udara ke-1 di Bastogne, bertahan dengan kegigihan legendaris. Pasukan sekutu menyeberangi Sungai Rhine pada Maret 1945, dan balapan menuju Berlin pun dimulai. Western Allies dan Soviet bergerak cepat, balapan yang juga menimbulkan ketegangan. 2,5 juta tentara Soviet menyerbu kota. Dipertahankan oleh orang tua, pemuda Hitler, dan sisa-sisa tentara reguler. Pertempuran itu tanpa ampun. Saat peluru Soviet menghujani pusat kota, Adolf Hitler meringkuk di bunker bawah tanahnya, akhirnya menghadapi kenyataan. Bahkan saat Eropa merayakan, perang di Pasifik berkecamuk dengan intensitas yang mengerikan. Pertempuran di Pulau Iwo Jima, pertempuran di Pulau Okinawa, para pembela Jepang bertempur dari labirin gua dan terowongan, menyebabkan korban yang mengerikan. Di Okinawa, mereka melepaskan gelombang pesawat bunuh diri kamikaze, yang menabrak kapal-kapal Amerika, mengubah laut menjadi tumpukan baja yang terbakar. Selama bertahun-tahun, proyek Manhattan telah bekerja. Pada 16 Juli 1945, bom atom pertama diuji di gurun New Mexico. Pada 6 Agustus 1945, Enola Gay menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Dalam sekejap, kota itu rata dengan tanah, dan puluhan ribu orang tewas. Ketika Jepang masih tidak menyerah, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki 3 hari kemudian. Pada hari yang sama, Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang dan menginvasi Manchuria, menghancurkan pasukan Jepang di sana. Pada 2 September, dokumen penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal USS Missouri di Teluk Tokyo. Perang Dunia Kedua akhirnya berakhir.